Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sinyal kenaikan harga BBM sebenarnya sudah dirasakan sejak 5 bulan terakhir. Sejak Maret lalu, antrean mengular terjadi di beberapa daerah, khususnya untuk pengisian bahan bakar solar subsidi. Di Bengkulu, truk-truk angkutan batu bara turut berebut antrean dengan truk logistik dan kendaraan diesel lainnya. Padahal, truk tambang dan perkebunan seharusnya tidak berhak mengisi solar subsidi. Namun apa mau dikata? Fenomena seperti inilah yang terjadi hampir di seluruh daerah kantong tambang batu bara maupun perkebunan sawit. Sejak keran ekspor batu bara dibuka, di beberapa daerah seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, hingga beberapa provinsi di Pulau Sumatera, terjadi kelangkaan solar subsidi. Truk-truk tambang pun rela mengantre, bahkan menginap di jalanan demi mengisi solar subsidi. Barulah awal April tahun ini, pemerintah bersuara melarang pengisian solar subsidi untuk truk tambang dan perkebunan atau industri. Sebab mestinya angkutan jenis ini tidak berhak mengisi BBM subsidi. Dia tidak boleh menggunakan BBM subsidi. Dia harus pakai BBM industri. Pakailah Pertalite. Ya, mana Dexlight. Pak Menteri, mohon izin. Karena komoditas tambang ini harganya di dunia internasional, ya tuh harganya udah naik 3 kali lipat, malah lebih. Ya, kenapa harus jangan memakai barang? Tapi kan nggak kelihatan Pak kalau mereka ngantri bahwa itu orang tambang. Untuk itulah memang harus ditertibkan. Ini sudah over kuota, ya. Di beberapa daerah di Kaltim ada yang over kuotanya sampai lebih dari 20% over kuota. Waktu itu kemudian kita berikan pelonggaran, walaupun over kuota kita supply, itu mulai di awal Maret. Jadi antrian mungkin terjadi sebelum itu karena over kuota, kan ini barang Daerah-daerah mana saja yang subsidi. over kuota itu? Semua daerah? sekarang Sekaltim? semua. Tahun 2022 ini, pemerintah mengalokasikan kuota subsidi Pertalite sebesar 23 juta kiloliter dan solar 15,1 juta kiloliter. Namun kuota tersebut akan habis di akhir September ini. Pengamat energi Mamit Setiawan menilai kenaikan BBM saat ini bisa dipahami dan cukup masuk akal sebab faktanya selama ini tidak terjadi pengurangan kendaraan pribadi. Meski begitu, Mamit tidak menafikan kebocoran BBM subsidi terjadi di sana-sini. BBM bersubsidi mengalir ke pihak yang tidak berhak, termasuk bocor ke industri. Ini menjadi keputusan yang berat bagi pemerintah sebenarnya, karena memang pastinya kebijakannya kan tidak populis ya. Tetapi ini adalah sebagai salah satu upaya bagi pemerintah untuk yang pertama pastinya untuk mengurangi beban daripada APBN kita. Karena kita tahu saat ini kan subsidi di sektor energi sudah mencapai 502,4 triliun, di mana itu sudah termasuk LPG, subsidi BBM, subsidi LPG 3 kilo, dan juga ada pembayaran kompensasi BBM dan juga kompensasi untuk listrik. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah saya kira adalah pembatasan. Kenapa saya dari kemarin selalu mengejar dan menyampaikan kepada pemerintah untuk segera diterbitkan revisi Perpres 191 2014 gitu kan ya. Karena ini bisa menjadi kunci dalam rangka melakukan pengendalian terhadap BBM subsidi gitu loh. Karena kalau tidak ya tadi seperti yang dikhawatirkan ya ini karena tadi saya bilang ini sepertinya masyarakat tidak terlalu terdampak dengan kenaikan ini gitu loh. Karena tadi di jalanan masih macet gitu kan, di mana-mana kendaraan tidak ada yang berkurang. Angkutan umum pun masih sama jadi kan. Karena kalau tidak ada penyesuaian, adapun ada pembatasan, maka bisa dipastikan kemungkinan terjadinya over kuota ini bisa saja terjadi meskipun sudah ada penyesuaian harga. Oleh karena itu perlu ada pembatasan.
Anggota Komisi 6, Rudi Hartono, melihat kebijakan kenaikan BBM subsidi sudah tak terelakkan lagi. Terlebih selama ini, harga BBM Indonesia termasuk paling murah se-Asia Tenggara. Kalau terus-terusan menambal dengan nilai subsidi yang tinggi, bisa membuat jebol kantong APBN. Itu sebabnya pemerintah diminta hati-hati menyalurkan subsidi. Karena ini sudah dilakukan kenaikan BBM, pemerintah dalam hal ini harus mendata masyarakat yang didata pemerintah kemarin yang katanya layak disubsidi, golongan prasejahtera. Itu harus didata dan diberi stimulus atau ya subsidi langsung. Karena mereka yang berhak diberi subsidi gitu. Karena menurut penyampaian pihak-pihak pemerintah kan selama ini dinikmatin oleh orang yang mampu. Artinya tidak tepat sasaran, ya kan? Untuk itulah dinaikkan. Sebagai pembanding memang di negara tetangga Malaysia, Singapura mungkin sudah di angka 20.000 ke atas harga per liter. Kita masih Pertalite di 7.000, kan biosolar juga di 7.000. Artinya subsidi pemerintah sudah berapa? 20.000 dikurang 7.000. Ada 13.000 yang harus disubsidi. Kenaikan harga BBM subsidi perlu disikapi dengan cermat dan hati-hati. Sebab BBM adalah urat nadi sekaligus roda penggerak perekonomian rakyat. Namun tidak semestinya pemerintah memakai kacamata kuda dengan terus menyalurkan subsidi BBM, namun salah sasaran. Sebaliknya, pemerintah harus benar-benar bisa menjamin sepeser pun subsidi yang digelontorkan bisa dirasakan langsung oleh rakyat yang berhak. Metro TV